wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa-mahasiswi Polinela yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin kita pada Senin sore hari ini dan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Mungkin ada di luar sana memiliki nikmat kesehatan, tetapi belum Allah beri nikmat kesempatan, sehingga belum bisa hadir pada kajian sore hari ini. Begitu sebaliknya, mungkin ada juga yang sebenarnya Allah beri nikmat kesempatan, tetapi belum Allah beri nikmat kesehatan, sehingga masih belum bisa hadir pada kajian sore hari ini. Mungkin ada juga yang tidak Allah berikan nikmat dua-duanya, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Karena pada Nabi ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Tanpa salam dan salam, mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, karena sunnah itulah yang beliau tinggalkan. Jadi sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan dua pusaka yang apabila kita mengikuti dua pusaka ini, maka kita tidak akan sesat selamanya. Dua pusaka itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi jika seorang muslim meninggalkan Al-Quran, maka dia pasti akan tersesat. Dan juga ditambah lagi meninggalkan sunnah, itu akan tambah tersesat lagi. Karena yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada dalam barisan pengikut Rasulullah SAW, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau membedakan umat-umatmu? Jadi kata Nabi, apabila ada kuda yang berwarna hitam, ada kuda banyak berwarna hitam, lalu ada salah satu kuda yang berwarna putih, apakah aku tidak bisa melihat kuda yang berwarna putih? Kata Nabi, tentu bisa ya Rasulullah. Kata para sahabat, kata Nabi, begitulah caraku mengenali umatku dari bekas wudhunya. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu salah satu ciri mengenali kita, mengenali umatnya itu dari bekas wudhunya. Kenapa bekas wudhunya? Bekas wudhunya itu akan bercahaya, akan bersinar, terutama wajah-wajahnya. Ini kelihatan yang sering-sering wudhu, yang tidak sering wudhu ini kelihatan. Mukanya suram ini jarang wudhu ini. Makanya harus ceria. Manusia itu harus ceria. Jadi ketika dipandang oleh orang lain itu menampakkan kesejukan. Cobalah antum lihat Habib Abdul Wahab. Wajahnya itu pesona, wajahnya indah ketika dipandang. Kalau kata Kiai Haji Anwar Zaid, orang baik itu ketika dipandang maka menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Itu makanya jangan heran kalau kita misalnya mungkin pernah melihat ada kajian Ustaz ketika kita melihat wajahnya dari jauh saja rasanya menambahkan kecintaan kita kepada Islam, menambahkan semangat kita dalam beribadah.
Secara orang muslim harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita menampakkan wajah kita ke saudara kita lagi murung, lagi kusam, lagi kucel, apalagi lagi kuring, jangan seperti itu. Tapi harus senyum, bahagia gitu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Dan kali ini kita akan membahas manusia terbaik selanjutnya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, maka Umar sempat masih hidup sampai 3 hari. Nah ini kuatnya Umar bin Khattab, ditusuk berkali-kali oleh orang Majusi. Abu Lu'lu'ah itu masih sempat hidup sampai 3 hari. Jadi beliau sebelum wafat itu mengumpulkan 6 orang sahabat untuk dijadikan ahli surah itu. Jadi kita akan melihat beberapa variasi dalam pemilihan khalifah dalam Khulafaur Rasyidin. Kalau Abu Bakar itu dipilih secara aklamasi, Umar itu dipilih oleh Abu Bakar, dan Utsman itu dipilih oleh ahli surah. Ketuanya Abdurrahman bin Auf, anggotanya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah. Tapi ada salah satu anaknya Umar, anak Ibnu Umar itu tapi tidak boleh dipilih, hanya menjadi pengawas saja. Karena kata Umar, cukuplah salah satu keluarga Umar yang menjadi pemimpin yang menanggung amanah berat ini. Jadi kata Umar, amanah itu berat karena tanggungannya itu sangat banyak. Bayangkan jika presiden ada warganya puluhan juta di salah satu negara, dan kisahnya ada 10 juta lah, katakan 10 juta, dan ternyata ada 5 juta warganya yang merasa terzolimi oleh presiden tersebut. Nanti di akhirat, yang 5 juta yang merasa terzolimi ini akan mengadu kepada Allah. Mengadu, ya Allah, dia selama jadi presiden dia telah zolim kepada saya. Maka pahala presiden ini, pahala yang tadinya banyak ini diambil buat orang yang zolimi, diambil terus diambil. Ketika pahalanya sudah habis, apa yang diambil? Maka dosa orang yang dizolimi pindah ke orang yang zolim tersebut. Makanya teman-teman sekalian nih, yang nanti setelah lulus akan menjadi pemimpin, atau mungkin ada keinginan untuk nyalek atau jadi apapun itu, harus berpikir-pikir dulu lah. Ini tanggungannya berat. Tapi kecuali kalau di daerah itu isinya orang-orang zolim, orang-orang buruk, nah antum dipilih oleh sekelompok orang untuk menjadi pemimpin karena kiranya antum mumpuni atau ahli lah di bidang itu, ya antum bisa saja menerima seperti itu. Karena khawatir jika tidak ada pemimpin yang adil, maka di tempat itu malah makin rusak. Nah kali ini kita akan membahas sedikit biografi Utsman bin Affan. Jadi kalau antum mau lihat selengkapnya bisa membaca buku khusus Utsman bin Affan, atau ada buku 60 biografi sahabat, atau ada buku 10 sahabat yang jamin masuk surga, atau 36 sahabat yang jamin masuk surga, atau ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah itu menjelaskan lengkap sirah nabawiyah dan juga sirah sahabat. Nah kita bahas nasab dan sifat fisiknya Sayyidina Utsman bin Affan dulu. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Anadar bin Hananah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Izal bin Ma'udu bin Adnan dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Jadi nasabnya Utsman bin Affan ini bertemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Seperti itu. Nah di sini kan ada Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Nah
Umayyah inilah yang nantinya akan ada klan tersendiri, khalifah tersendiri bagi Umayyah. Jadi kalau mengikuti kajian kita dari awal, yang zaman keemasan Muslim, umat Islam, itu saya menjelaskan ada 5 zaman. Yang pertama zaman kenabian, kurang lebih ada 23 tahun sejak Rasul diangkat menjadi Rasul, 40 tahun sampai 63 tahun. Yang kedua zaman Khulafaur Rasyidin itu kurang lebih ada 30 tahun. Abu Bakar 2,5 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, sisanya Ali bin Abi Thalib. Itu kurang lebih 30 tahun. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin itu ada namanya Bani Umayyah. Nah, ini kelasnya Bani Umayyah yang menjadi pemimpin pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Bani Umayyah itu kurang lebih berlangsung selama 90-an tahun. Nanti setelah Bani Umayyah ada Bani Abbasiyah kurang lebih 800 tahun. Nah, setelah Bani Abbasiyah ada Turki Utsmani 700-an tahun. Nah, Turki Utsmani itu berhenti pada tahun 1924 ketika seorang pemimpinnya adalah orang Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk, yang mengubah khalifah menjadi Republik Turki. Itulah berakhirnya kekhalifahan atau berakhirnya Mulkan pada saat itu. Ibunya Utsman bin Affan bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Zubair bin Abdus Syam, dan neneknya bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib binti Rasulullah. Dari sisi nasab, orang Quraisy ini memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi Utsman ini juga memiliki kekerabatan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Selain menjadi keponakan Rasulullah, Utsman juga menjadi menantu Rasulullah. Nanti kita akan bahas ada julukan khusus bagi Utsman bin Affan karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Dengan keutamaan ini, sebenarnya tidak ada yang bisa mencela Utsman bin Affan. Karena pertama, beliau masih kerabat Rasulullah SAW. Kedua, beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Seharusnya dengan 2 keutamaan ini saja, itu tidak boleh ada seorang pun yang mencela Utsman bin Affan. Tetapi kita nanti akan lihat di masa selama Utsman menjadi khalifah, apalagi di akhir menjadi khalifah di akhir hayatnya, itu terjadi banyak kerusuhan, terjadi banyak fitnah, banyak sekali orang mencela Utsman bin Affan. Ma'azubillah. Yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh manusia yang hidup di muka bumi ini. Tetapi itu karena tersebarnya fitnah yang luar biasa, maka banyak sekali orang yang mencela Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang bisa masuk dalam surga. Nanti akan kita bahas. Beliau menjadi salah satu dari 6 anggota surah yang tadi saya sampaikan untuk memilih Utsman bin Affan, dan salah seorang khalifah yang dimintakan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi teman-teman, saya pernah membahas sedikit ya di kajian Umar bin Khattab. Jadi ketika ada 6 orang ahli surah ini memilih pemimpin, ini 2 nama terakhir itu Utsman dan juga Ali. Kan ketuanya Abdurrahman bin Auf. Itu ditanya. Jadi setelah ditanya oleh masyarakat Madinah, berakhirnya di masjid. Jadi pertama Ali ditanya, wahai Ali, ketika engkau menjadi pemimpin, apakah engkau ingin mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah, dan 2 pendahulumu? Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, ketika saya menjadi pemimpin, saya akan mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah, dan caraku sendiri. Nah ini, kata Ali, caraku sendiri. Ketika Abdurrahman bin Auf tanya ke Utsman dengan pertanyaan yang sama, Utsman menjawab, ketika aku menjadi pemimpin atau khalifah, maka aku akan mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah, dan 2 pendahulu. Nah ini maksudnya dimintakan untuk mengikuti sunnah Nabi dan juga sunnah 2 orang sebelumnya, Abu Bakar dan juga Umar. Seperti itu. Makanya Abdurrahman bin Auf akhirnya memilih Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, mempunyai tulang persendian yang besar,
berbahu bidang, rambutnya lebat dan bentuk mulutnya bagus. Kata Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan beliau berwajah rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbahu bidang, berdahi lebar dan punya telapak kaki yang lebar. Kalau Umar yang pernah kita sampaikan, Umar itu badannya tinggi, ketika naik kuda itu kakinya hampir menyentuh tanah, berarti sangat tinggi ya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu. Nanti kita akan bahas pemalunya Utsman itu seperti apa. Dermawannya juga nanti insya Allah kita akan bahas, dan juga terhormat. Terlalu panjang untuk dikisahkan kedermawan beliau. Yang kedua kita bahas keluarganya. Ayahnya Utsman adalah Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdus Syam. Ibunya Arwa binti Quraisy, berasal dari Bani Abdus Syam dan ikut hijrah dan menjadi muslimah. Arwa meninggal pada masa kekhalifahan putranya. Istri dan anak Utsman bin Affan yang pertama adalah Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Nah ini putri pertama Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Darinya Utsman memiliki anak bernama Abdullah yang meninggal pada usia 6 tahun. Jadi selama Utsman ini hidup, Utsman ini pernah menikah selama 8 kali dengan 8 perempuan. Tentunya tidak sekaligus ya, karena kan batasnya 4. Biasanya ada yang meninggal atau mungkin ada yang cerai, seperti itu para sahabat. Istri yang kedua adalah Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Darinya Utsman tidak memperoleh keturunan karena Ummu Kulsum wafat pada tahun 9 Hijriah. Istri yang ketiga adalah Fakitah binti Ghazwan. Darinya Utsman memperoleh anak bernama Abdullah yang juga wafat saat masih kecil. Yang keempat Ummu Amr binti Jundub yang memberinya beberapa anak, yaitu Amr, Khalid, Abban, Umar dan juga Maryam. Istri kelima Fatimah binti Al-Walid Al-Makhzumiyah yang memberinya 3 orang anak, yaitu Sa'id, Al-Walid dan Ummu Sa'id. Yang keenam Ummu Al-Banin binti Yainah bin Hisim Al-Fazina yang memberinya anak bernama Abdul Malik, namun meninggal di usia dini. Yang ketujuh Ramalah binti Saibah bin Rabi'ah yang memberinya anak bernama Aisyah, Ummu Ibad dan juga Ummu Amr. Yang kedelapan Nailah binti Al-Farfasah yang melahirkan Maryam. Nailah berasal dari keluarga Nasrani di Kufah dan diislamkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Menikah dengan Utsman pada tahun 699. Nah, Nailah ini ketika menikah dengan Utsman bin Affan, Nailah itu masih muda dan Utsman posisinya sudah tua. Jadi Utsman mengatakan, saya ini sudah tua, kenapa engkau mau menikah denganku? Kata Nailah, ya aku senang yang tua-tua. Kata Nailah, kejagannya kayak gitu. Lihat, rambutku sudah pada rontok, sudah pada botak, apakah engkau masih mau denganku? Kata Nailah, sesungguhnya rambutmu itu rontok dan juga botak karena perjuanganmu yang luar biasa. Maka sudah saatnya aku berkhidmat untuk menjadi suamimu, menjadi istrimu, kata Nailah. Ini Masya Allah. Jadi luar biasanya para sahabat itu seperti itu. Jadi tidak pandang umur, tapi keutamaan, seperti itu. Yang ketiga, membahas tentang keutamaan Utsman bin Affan. Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya ketika zamannya Umar jadi khalifah, itu kan di Masjid Nabawi itu ada banyak jamaah sholat tarawih. Misalnya di pojok sini ada jamaah sendiri berapa orang, di sini berapa orang, sini berapa orang. Kata Umar, kacau kalau seperti ini. Akhirnya dikumpulkan jadi satu, imamnya Ubay bin Ka'ab. Karena ini yang paling hafal tentang Al-Quran. Dan jumlah rakaatnya, sholat tarawihnya adalah 23 rakaat. Jadi zamannya Umar bin Khattab itu pertama kali sholat tarawih itu berjamaah dan sholatnya itu 23 rakaat.
Jadi kita jangan mencela ketika ada orang yang sholat 23 rakaat, sholat bareng 23 rakaat, karena ada zamannya umat kotor. Yang salah itu ketika sholatnya cepat. Ada kan di mana di berita gitu, sholatnya cepat hilang. Kalau kata teman saya gitu lagi, sholatnya cepat, bacaannya cepat lah, 23 rakaat 7 menit cuma. Ini kan nauzubillah. Ini secara zahir aja nggak sah ini. Wong Al-Fatihah itu rukun, ada juga rukun tumanina seperti itu. Selanjutnya dan yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Di dalam Islam itu juga ada ilmu waris. Kalau antum dulu SMA-nya di madrasah atau mungkin pernah di MTS, itu ada pelajaran ilmu waris, mawaris namanya. Jadi ketika seorang istri meninggalkan harta sekian, nanti suaminya dapat berapa, anak laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, itu dibahas detail mungkin. Dulu ketika ada LCT, dulu kan waktu saya di Mahat, ada LCT tentang ilmu waris ini. Jadi ada teman kakak kelas saya itu orangnya cerdas, masalah eksak itu cerdas, apalagi dalam ilmu waris. Baru soalnya selesai dibacakan, itu langsung mencet bel, langsung jawab sekian dan benar, itu luar biasa. Soalnya baru selesai dibacakan aja jawab benar. Ini luar biasa. Setiap umat gue mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Utsman bin Affan adalah Khalifah Rasyid yang ketiga, dianggap sosok paling kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena ada fitnah. Jadi ketika beliau jadi khalifah, ketika Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin, itu beliau memang banyak mengangkat gubernur atau pemimpin itu dari kalangan kerabat. Makanya beliau difitnah nepotisme. Padahal tidak seperti itu. Memang ada beberapa sahabat atau ada beberapa pemimpin gubernur yang kerabatnya, tapi tidak semua. Dan ini dipilih karena memang punya kredibilitas atau memang mumpuni pada bidang itu. Dan itu menjadi salah satu fitnah yang akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu. Nah, kita bahas keutamaannya. Yang pertama adalah penduduk surga yang hidup di bumi dan mendapatkan kabar surga. Ini antum ini yang ada di sini, ada nggak yang sudah mendapatkan kabar bakal masuk surga? Ada apa enggak? Kira-kira semua pengen masuk surga enggak? Yang pengen ngacung? Katanya belum tadi. Pengen beda ya. Pengen masuk surga apa? Surga Firdaus, surga yang paling tinggi atau surga apa? Surga Firdaus. Pengen? Saya nggak masuk surga Firdaus. Pengen? Surga Firdaus itu kalau masuk surga Firdaus itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Insya Allah. Pengen masuk surga Firdaus semua? Ada nggak yang dari bangun tidur sampai sekarang belum melakukan dosa? Ada nggak? Kalau ada ngacung, yang sedikit lah mungkin. Ada nggak? Tapi pengennya surga Firdaus ya. Insya Allah. Ini introspeksi bagi kita semua. Jadi Utsman bin Affan ini salah satu sahabat yang mendapatkan kabar surga dari Rasulullah SAW. Tapi ada kabar gembira bagi kita semua. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, kita itu kalau doa jangan cuma minta masuk ke dalam surga, karena seluruh umat Rasulullah SAW itu insya Allah akan masuk dalam surga. Tapi mintalah dijauhkan dari neraka, karena setiap umat Muhammad itu nanti ada yang mampir dulu di neraka. Seperti itu. Salah satu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca setelah sholat 3 kali atau 11 kali. Itu. Allahumma ajirni minan nar. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang laki-laki
untuk masuk belum bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk dalam surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar yang pertama. Setelah itu datang laki-laki meminta diizinkan untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk dalam surga. Ternyata laki-laki itu adalah Umar bin Khattab yang kedua. Lalu datang seorang laki-laki meminta diizinkan untuk masuk. Lalu beliau terdiam di sana lalu bersabda, izinkan dia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk ke dalam surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Jadi teman-teman, tak kasih tahu ya, zamannya Utsman bin Affan itu pemerintahan yang cukup berat. Apalagi zaman Ali lebih berat lagi. Karena ketika Umar bin Khattab itu wafat, maka ada yang mengatakan pintunya fitnah itu adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka pintu fitnah itu terbuka sangat lebar. Karena ketika Umar jadi khalifah, Umar masih hidup, itu fitnah itu belum terlalu menyebar, masih tertutup. Nah, ketika Umar bin Khattab wafat, itu pintu fitnah luar biasa. Terjadi perang antara saudara, apalagi zaman Ali. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan. Zaman Ali itu ada perang lawan saudara sendiri, dan yang wafat juga sama-sama orang mukmin yang wafat. Perang Jamal lawan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, perang bersama Muawiyah bin Abu Sufyan, itu semua nggak ada yang salah. Tapi karena fitnah pada saat itu sebar luar biasa, makanya terjadi perang saudara. Makanya ada kalimat yang masyhur, fitnah lebih besar dari pembunuhan. Maksudnya adalah bukan kita boleh bunuh, bukan kita boleh bunuh terus tidak boleh fitnah, bukan. Tapi maksudnya seperti itu. Pada zaman itu tuh fitnah luar biasa yang mengakibatkan banyak perbunuhan, banyak pertikaian di mana-mana. Seperti itu. Maksudnya fitnah lebih besar dari pembunuhan itu seperti itu. Dari Abdurrahman bin Auf yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Jadi ada 10 sahabat yang disabdakan oleh Nabi masuk dalam surga. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Ada yang hafal? Ini pernah saya tanyakan minggu lalu. 10 sahabat bisa masuk surga. Ada yang hafal? Masuk, yang hafal. Iwan? Ada yang hafal? Ayo, awal ada yang hafal? Ya bersih-bersih boleh lah. Jadi Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Ada 10 sahabat. Kedua, kedudukan Utsman dibanding dengan umat Islam yang lain. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya. Ternyata aku lebih berat dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata Abu Bakar lebih berat dari umat. Setelah itu diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, sehingga ternyata Umar lebih berat dari umatku yang lainnya. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya, ternyata dia lebih berat dari mereka. Maksudnya apa? Maksudnya keimanan dan juga amal kebaikan salah satu di antara mereka itu lebih baik dari seluruh umat sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang menandingi, ya Rasulullah tidak mungkin ada yang menandinginya. Abu Bakar lebih berat dari umat yang lainnya sampai hari kiamat. Umar dan juga Utsman bin Affan. Ini keutamaan dari sahabat-sahabat ini. Kenapa? Karena perjuangan mereka luar biasa. Abu Bakar ketika salah satu perang itu pernah menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, dulunya aku meninggalkan
Allah juga Rasulnya. Pada saat itu Umar itu infaknya setengah hartanya karena ingin menandingi Abu Bakar, tapi masih kalah. Kata Umar, aku tidak akan bisa menandingi Abu Bakar dalam hal beramal. Ini luar biasa. Nah, keutamaan selanjutnya, Utsman itu adalah pria yang pemalu. Nah, tadi di awal kita sampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Abu Bakar, ayahnya Aisyah, meminta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika itu, beliau sedang berbaring di tempat tidur Aisyah sambil memakai kain panjang istrinya. Beliau lalu mengizinkan Abu Bakar dan beliau tetap dalam keadaan semula. Jadi Rasulullah itu masih berbaring ketika Abu Bakar masuk. Abu Bakar lalu mengutarakan keperluannya lalu pergi. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk. Lalu beliau mengizinkannya masuk dan beliau masih kondisi semula. Jadi ketika Abu Bakar datang dan juga Umar datang, Rasulullah itu masih berbaring, masih tiduran. Setelah Umar mengutarakan keperluannya, maka ia pergi. Lalu Utsman berkata, lalu saya meminta izin. Nah, ketika Utsman itu meminta izin untuk masuk ke rumahnya, Rasulullah itu duduk. Jadi Rasulullah itu berubah dari posisi berbaring, berubah menjadi posisi duduk. Dan Nabi berkata kepada Aisyah, tutupkanlah bajumu padaku, lalu mengutarakan keperluanku, lalu saya pun pergi ke rumah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tindakanmu terhadap ayahku Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu kok tidak seperti tindakan pada Utsman? Aisyah tanya ini, kok beda perlakuan Rasulullah ke Utsman? Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Utsman adalah seorang pria yang pemalu, dan saya khawatir jika dia mengizinkan dan saya dalam keadaan masih berbaring, lalu dia tidak mengutarakan keperluannya. Dalam riwayat lain, bagaimana aku tidak malu kepada Utsman, yang malaikat pun malu kepadanya. Bayangkan, ada yang seperti ini ya? Ya ada itu, ada. Utsman bin Affan. Kalau kata Ustaz Salim Wafilah, Utsman bin Affan itu kalau mau mandi ya, ini kata Ustaz Salim Wafilah dalam ceramahnya, itu seluruh dalam rumahnya itu disampaikan, diberitakan, saya mau mandi, dan ada yang mendekat di kamar mandi, lalu pintunya ditutup, lalu ditutup tirainya, dan beliau tuh seperti ini, posisinya seperti ini. Jadi saking malunya, sama diri sendiri aja malu. Utsman bin Affan, jadi mandinya masih seperti ini mandi. Masya Allah. Saking, makanya jangan heran kalau malaikat pun malu sama beliau. Masya Allah. Ini dalam hadis Muslim. Apakah aku tidak malu pada seorang yang malaikat saja malu padanya, kata Rasulullah. Keempat, kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Nanti kita cukupkan sampai setengah 6 ya. Karena saya sudah ada janji di rumah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengutus seorang untuk memanggil Utsman. Ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, wahai Utsman, sambil ditepuk ya. Mungkin kalau zaman kita, bro. Tapi kalau nanti wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian, mengamanahimu jabatan khalifah. Maksudnya memberikan pakaian adalah memberikan amanah khalifah. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku meninggal. Beliau mengulangi ucapan ini sampai 3 kali. Ini isyarat dari Rasulullah atau nubuat. Nah, seperti 5 zaman yang disampaikan Rasul, nubuat. Jadi sesuatu yang disampaikan oleh Rasul yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah nubuat. Sama halnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu wafatnya juga sudah disampaikan oleh Rasulullah akan dihunus pedang oleh orang yang paling buruk di dunia, namanya Abdurrahman bin Muljam.
Mudah-mudahan kita akan sampaikan di lain kesempatan. Jadi sudah ada isyarat dari Rasulullah. Ketika jika Allah nanti akan memberimu pakaian atau amanah, dan jika ada orang-orang munafik akan melepaskannya, maka jagalah amanahmu, jangan dilepaskan sampai kau bertemu denganku atau meninggal. Jadi teman-teman, ketika Utsman bin Affan akan wafat, itu beliau malamnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Jadi kata Nabi itu ngomong ke Utsman di mimpinya. Nabi itu ngomong sama Utsman di mimpinya, "Wahai Utsman, engkau akan berbuka bersama kami." Itu kata Rasulullah dalam mimpinya Utsman. "Wahai Utsman, engkau akan berbuka bersama kami." Makanya di hari ketika Utsman bin Affan itu akan wafat, beliau berpuasa sambil membaca Al-Quran, sambil memegangi mushaf Al-Quran, itu dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Alhamdulillah, orang-orang Khawarij laknatullah alaih. Kesel saya itu sama orang Khawarij itu. Kalau anda tahu ya, orang Khawarij itu mereka itu ahli Al-Quran. Mereka tuh bacaan Al-Qurannya lebih bagus dari kita, sholatnya lebih bagus dari kita, hafalannya lebih banyak dari kita. Tapi Al-Quran itu tidak melebihi kerongkongan mereka, tidak melebihi tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati mereka. Makanya mereka bisa membunuh. Kan dalam prinsip mereka, seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar, maka ia telah kafir dan wajib dibunuh atau boleh dibunuh. Dalam Islam kan tidak seperti itu. Orang yang berdosa besar, melakukan dosa besar, melakukan maksiat, ya mereka berdosa besar. Kalau mereka taubat, ya akan diampuni oleh Allah. Seperti itu. Tapi dalam pemikiran orang Khawarij itu nggak seperti itu. Makanya saya kesel banget sama orang Khawarij itu. Kesel banget. Alhamdulillah, orang lain mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari pemahaman Khawarij, keluarga kita juga dijauhkan dari pemahaman Khawarij. Dan akhirnya perjumpaan yang disabdakan Rasulullah itu terjadi. Jadi Abdullah bin Umar, saudara Utsman bin Affan berbicara di halayak ramai. "Aku berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpi, lalu dia mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Ini tadi saya sampaikan. Maka pada pagi harinya beliau berpuasa, di hari itulah beliau terbunuh. Insyaallah. Kesal sama orang-orang ini. Kasir bin As-Solat bertanya bin Affan dan berkata, "Amirul Mukminin, keluarlah dan duduklah di teras depan agar masyarakat melihatmu. Jika engkau lakukan itu, masyarakat akan membelamu." Utsman tertawa lalu berkata, "Wahai Kasir, semalam aku bermimpi seakan-akan aku berjumpa dengan Nabi Allah, Abu Bakar dan juga Umar." Lalu beliau bersabda, "Kembalilah karena besok kau akan berbuka bersama kami." Kemudian Utsman berkata, "Demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat." Insyaallah. Luar biasa orang-orang beriman itu. Kabarnya itu nyata ya. Ketika kematian sudah dekat, itu mereka sudah tahu kalau mereka akan wafat. Apalagi kalau aku pernah Apalagi kalau aku pernah dengar ceritanya Sya'ban itu kalau dari rumahnya ke masjid itu jalan kaki 3 jam. Ada nggak antum yang jalan kaki ke masjid 3 jam? Cuma angin sholat berjamaah. Ada motor aja malas ke masjid, ya nggak? Udah ngaku aja nih yang Iwan nih. Ada motor aja, ini malas ke masjid. Tapi Sya'ban ini jalan kaki ke masjidnya itu 3 jam, insyaallah. Tahunya dari mana? Tahunya ketika sholat subuh itu Sya'ban itu nggak ada. Biasanya itu sudah mojok kan? Biasanya sudah mojok, zikir, nggak pengen diganggu. Nah itu Sya'ban. Pokoknya kalau ada sahabat itu ngerti. Pokoknya kalau ada orang di pojok zikir, itu Sya'ban. Tapi suatu saat pada subuh hari itu nggak ada Sya'ban. Sampai-sampai Rasul itu menunda sholat subuh. Yang tadinya sholat subuh harusnya sekali, makmumnya ditunda sampai 5:30. Karena keterangannya sampai matahari sudah hampir ini, tapi sudah kelihatan, sudah mulai terang. Akhirnya sholat subuh dilaksanakan. Nah setelah sholat Nabi berkata, sampai kalau rumahnya Sya'ban, saya Rasulullah ketika jalan, sampai belum
belum. Oke 1 jam, 2 jam, belum. Sampai 3 jam mungkin. Akhirnya sampai. Nah ketika sampai diketuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata yang keluar istrinya Sya'ban. Ditanya, mana Sya'ban? Aina Sya'ban? Kata istrinya, suamiku sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi yang menghalangi Sya'ban nggak sholat berjamaah itu apa? Karena beliau sudah wafat. Kalau kita ada tugas nggak sholat jamaah, kesiangan, bangun kesiangan nggak sholat jamaah, apalagi males ini penyakit paling, kalau laki-laki itu penyakit M-nya itu males. Kalau perempuan kan ada uzur, kalau laki-laki M-nya males. Ini apalagi banyak bocor mungkin, banyak bocor, alasan aja. Tapi Sya'ban yang menghalangi dia nggak sholat berjamaah itu karena beliau wafat. Tapi Rasulullah ketika sebelum wafat suami saya itu berteriak 3 kali. Kenapa nggak lebih jauh? Kenapa bukan yang baik? Kenapa tidak semuanya? Akhirnya Rasulullah mendapatkan kabar dari langit yang mengatakan, maksud perkataan Sya'ban kenapa tidak lebih jauh adalah dia itu menyesal kenapa jarak rumahnya ke masjid itu tidak lebih jauh. Itu bayangkan. Karena kalau jarak rumahnya lebih jauh, maka pahalanya lebih banyak, utamanya lebih banyak. Masya Allah sudah 3 jam aja masih kurang. Itulah Sya'ban. Jadi ketika sakaratul maut itu dilihatkan oleh beliau, dilihatkan ke Sya'ban. Jadi ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Sya'ban, surga yang indah menantinya atas pahala-pahala yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan, sholatnya jauh jaraknya dari rumah ke masjid jauh, kalau Sya'ban masih kurang jauh. Yang kedua, kenapa nggak lebih bagus? Jadi ketika pada saat sholat subuh ada seorang gelandangan yang kedinginan, tidak pakai baju. Akhirnya Sya'ban kan pakainya double ya, yang di dalam itu yang bagus, yang di luar yang kurang bagus. Akhirnya Sya'ban beri pakaian yang kurang bagus, diajak sholat berjamaah ke masjid. Kata Sya'ban, kenapa bukan pakaian yang lebih bagus yang saya kasih? Kalau lebih bagus kan pahalanya saya lebih banyak, utamanya lebih banyak itu. Dan yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Maksudnya adalah ketika Sya'ban ada seorang pengemis yang minta makan, Sya'ban itu sedang makan roti. Akhirnya rotinya itu dibagi 2, setengahnya dikasih ke pengemis, setengahnya dimakan oleh Sya'ban. Kata Sya'ban, kenapa nggak semuanya saya kasih? Kalau semuanya saya kasih pasti pahalanya lebih banyak, pasti keutamanya lebih banyak. Kata Sya'ban sebelum beliau wafat. Insyaallah. Mungkin kita cukupkan sampai situ ya. Jadi kita sampai ke keutamaan Usman yang keempat. Ada beberapa keutamaan lagi dari semuanya apa? Mungkin akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kalau soal yang bisa saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Teman-teman, yang Iwan ada pertanyaan? Yang awal ada pertanyaan? Bingung ya. Kalau sejarah apa yang mau ditanya? Tapi kita perlu memahami sejarah agar kita bisa meneladani. Bagaimana kita bisa meneladani kalau kita nggak tahu sejarah? Seperti isi Al-Quran itu isinya sejarah, isinya kisah-kisah. Makanya ada salah satu surat khusus Al-Qasas yang artinya kisah. Jadi kita memahami kisah-kisah orang terdahulu. Karena terkadang kisah-kisah orang terdahulu itu juga akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang mau mengoreksi bisa disampaikan ke saya. Mungkin isi dari penyampaian saya ada yang salah. Dan jika ada kebaikan itu dari Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.